Capek banget dah, Allah dari jam 5 suruh kerja. Hilang. Ya, Rajin banget sih gitu dong, kalau kerja harus rajin. Dari mana sih? Oh. Hari ini jadi Hello Kitty yang ngeping banget sih. Iya. Namanya seragam. Ya udah lu lanjut dong kerja dong, bersih-bersih dong. Nih gua habis beli makanan yang suka ngeledek nih. Apaan? Cak. Lu tuh kemana aja sih yuk? Gue dari subuh yuk udah beres-beres yuk di sini yuk. Ya gua ada, gua juga udah beres-beres tadi. Kemana beres-beresnya? Beres-beres rumah gua. Ngapa lu cari? Udah janji. Jadi cepetan kerja. Lah, udah beres. Ini jangan berantakan gini dong, nanti kalau ada orang kan malu kalau mau pakai satu aja, jangan dua. Ya ini tapi kan mana bisa gue beresin sendiri. Awas. Kenapa nih? Bu, tolongin Bu. Tanggung jawab lu. Iya. Sini. Ini orang mana komandan? Hah? Astaga. Pak Surya, aku yang bolong cuma kiri doang, yang kanan enggak? Jatuhnya ke kiri. Oh, kirain kenapa? Saya duduk di mana nih Bu? Hah? Bapak mau duduk? Duduk sini. Bapak duduk sini. Gua yang sakit. Astaga. Oh iya. Siap Pak. Kan Bapak udah duduk di bawah, biarin buat tamunya di atas. Pada kagak punya perasaannya lu. Perasaan. Nih anak. Serempet sama nih bocah nih. Oh, Wah. pegangin dulu. Wah. Terus gimana jadi kejadiannya? Astagfirullahaladzim, ayo. Le, Gua lagi terluka ini. Ini apa nih? kamu nabrak Pak Surya? Saya nggak sengaja Bu. Saya lagi buru-buru. Bos saya nyuruh saya buru-buru. Banyak lagi. Ya Allah, banyak banget. Nggak gimana kronologisnya? Gua lagi siapa yang jalan. Dia mau masuk kiri, motong dari kanan ke kiri. Mau masuk kiri dia? Mau masuk kiri? Iya. Terus? Terus motong kena ban gua. Lah, kok bisa begitu? Kok bisa? Iya. Nah kan saya lagi duduk di sini. Bunda Korla ada di sini. Lu bener-bener ya nanyanya ya? Kenapa kamu main motong Iya. aja? Jadi Pak polisi saya kecelakaan. Pak polisi saya. Pokoknya intinya Bu, saya minta maaf. Gak bisa. Balikin motornya sekarang juga. Dia mah gak usah dipikirin. Dia mah gampang belakangan dah. Yang penting motornya dulu kemana? Motor gua dulu dong. Ya kan itu motor kantor. Iya, tapi kan gua hidup, motor kan mati. Innalillahi, keluarganya udah pada tahu. Motor. Gua dulu ini gua bawa ke klinik kayak apa kayak gitu. Iya, entar dulu. Klinik, tapi Bentar. sabar dong. Kan ini juga lagi. Pak. Apa, Sur? Selamat ya. Orang kalau kecelakaan diselamatin maksudnya bukan dikasih selamat. Ya katanya gitu, kalau ada orang kecelakaan diselamatin. Bukan gitu. Kondisinya? Diselametin, ditolong. Ya ditolong. Oh ditolong. Parah ini. Wah, siapa, Sur? Mana orangnya? Ini Pak. Lu. Wah, lu nyelakain bestie gue ya? Saya nggak sengaja Bu. Dituntut aja deh. Sian banget Pak omelin nih Pak. Hukum Di langsung. jalanan. Tuntut. Itu tuntut. Ya nggak usah dituntun ke jalan yang bener. Mas. Kenapa bisa sampai nabrak? Tapi saya beneran buru-buru, bos saya itu soalnya galak banget. Jangan pakai nama bos. Siapa sih bosnya? Ha? Panggil aja Pak, suruh bosnya kesini. Ya, aku. Enak aja main nabrak-nabrak anak orang. SD mukanya, jangan-jangan kamu belum punya SIM ya? Saya baru bisa nyetir 2 hari Bu. Kenapa lu jadi supir? Ya bisa. Emang saya supir Pak, saya butuh uang Pak. Ya tapi nggak 2 hari juga. Keluarga saya di rumah gimana? Pak Surya nih bikin orang nangis no, jadi nangis. Lah kan keluarganya gimana? Gak usah dipikirin. Emang gampang sendiri. Ya lu mikirin diri lu sendiri. Konyol. Ya jangan mikirin lu. Pakai mikirin keluarga. Empatinya berlebih. Kan gimana, dia juga kan keluarganya kasihan Iya tadi ditabrak saya sama kamu. saya udah telepon sebenarnya majikan saya. Dia sebentar lagi mau datang Bu, udah OTW. Apa urusannya sama majikan kamu? Kamu harus tanggung Saya jawab. nggak punya uang Bu buat tanggung jawab Bu. Tanggung jawab. Anak orang dikejar bopeng. Nah, Udah lang, bawa lang. Ini pakai ini. Aduh. Belum punya lagi nih sebelah sini. Oh iya. Ya udah ya. Ayo. Sian ya. Salah. Lu berdua pada ngerti kanan kiri kagak sih? Kenapa sih? Salah mulu. Yang penting kan kanan kiri oke. kanan kiri. Nyanyi. Aduh. Aduh. Aduh kakinya.
Dah, aman. Ya Allah, tadi nggak punya Kesel perasaan. banget. Nggak punya perasaan dia. Gue sikut. Duduk kamu. Dari tadi alasannya bosnya mulu nih. Kamu berarti majikan kamu nggak bener ini. Kamu baru 2 hari nyetir udah dijadiin sopir. Nggak boleh. SIM-nya nembak ya? Iya, Pak. Kapan? Pakai di sini, Pak. Gak mungkin. Enak aja kamu jangan sembarangan ya. Kamu kenapa Di negara lain bisa nembak, di sini nggak bisa. Kamu menyelakai petugas. Ya Selamat ampun. pagi, siang, sore, dan malam. Selamat siang, pagi, sore, dan malam. Ya. Ibu dengan siapa? Putri. Putri, ini Jam urutnya mana? bukan dong. Beda dong. Ibu Mbak Putri. ada urusan apa dengan? Ini bos saya. Iya, saya bos dia. Malah jadi kayak ibu sama anak ya. Tingginya pas ya. Iya. Pakai ngomong tingginya pas lagi. Ibu Putri majikannya Mas siapa? Fadil. Mas Fadil ini. Betul. Oh, Dia nyelakain tuh. Dia nyelakain, teman kita Bu. tuh dia. Maaf ya, Bu. Boek. Maaf, Bu. Sebelumnya Kenapa minta maaf? Kan saya yang salah. Iya. Minta maaf sih. Ya. Enggak apa-apa. Yang salah dia. Iya, Bu. Maaf Bu, bentar lagi kita mau sinis. Ibu mohon maaf sebelumnya. Iya, gimana? Sopir ibu sudah menabrak salah satu anggota kami. Oh, Parah banget. Ngaco tuh supir Kita tuh. harus mengusut ini sampai tuntas. Harus diusut lah. Tangkep, Pak, tangkep. Jirat. Biar gitu aja. Gila. Mentang-mentang majikannya udah datang, bosnya tuh datang. Sosok ngadu-ngadu aja. Sinyalir Gitu deh. sopir ibu ugal-ugalan dalam membawa kendaraan. Parah, masih kecil udah ugal-ugalan. Bener gede. Aduh, nggak bisa percaya. Gak boleh terjadi. Disedot. Gua ngejelasin dulu. Nah kan kolesterol kan lu? Bu, Iya. jadi bagaimana pembelaan dari ibu? Bagaimana ini sopir baru 2 hari sudah dilepas ke jalanan? Saya minta maaf, Pak. Saya yang pasti akan bertanggung jawab. Nanti pokoknya on behalf Apa of bentuk him. pertanggungjawaban ibu? Jangan mau, Pak. Jangan mau dibaik-baikin, Pak. Iya. Tangkep aja, Pak. Jangan mentang-mentang ibu cantik. Kenapa jadi? Dia pikir Sadam. dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling kuat. Dia memang jago. Hah, jago. Mana udah mah. Siapin dulu. Maluin. Siapin dulu. Mau apanya? Sampai sekarang Dia Oh, kita ikutan juga? Oke. pikir Dia yang paling hebat, merasa paling dahsyat. jago. Oh, iya ya? Iya. Udah nggak jadi misalnya. Ada terus deh. Merasa paling dahsyat dan paling Oh, emang ada blocking TV lain ya? Oh, ada blocking Ada, TV lain. Siapa yang menang sekarang? Dia rasa paling brownies dan lapar pak. Ya, bagus, keren. Oh, gua lihat-lihat ternyata lu bukan petugas ya. Apa dia? Apa? Penjilat. Ibu, mohon maaf, sopir Ya. ibu akan kami BAP dan ibu juga akan kami interogasi. Siap, Pak. Ya. Ya di sini nggak bisa sanak-sanaknya main lepas-lepasin aja, nggak bisa. Kan kita mau bertanggung jawab. Kamu juga dari tadi kayaknya tenang banget, seakan-akan majikan kamu kayak punya power gede gitu. Sikat udah, Pak. Nggak perlu penjelasan lagi. Kalau misalnya kita mau tanggung jawab bapaknya nggak mau, ya mendingan Iya, kita pulang gimana aja sih, kalau Bapak? nggak mau. Bisa dong main pulang-pulang aja. Aduh, percaya. Gak bisa. Gak bisa. Pokoknya kalian berdua harus tanggung jawab, terutama ibu sebagai majikannya. Bawa, Pak, bawa. Ya udah, yuk. Bapak, kami pisahkan ya. Ibu ke ruang interogasi. Oke. Nah, Bapak mandi bola dulu ya. Pakmu sehat, Pakmu. Apa? Tadi yang ngobrol sama papa siapa? Apa tadi siapa? Bapak, Pakmu nggak kenal. Pakmu nggak kenal sama ini, Pakmu. Siapa sih? Oh, Denny. Wede!
Oke Mas, kita masuk ke... Kasih anduk dulu. Kok anduk? Capek dia habis mandi bola. Saya lupa dia nggak terlalu nyemplung. Kita bisa- Jadi cuma kaki doang. Mandi bola pakai anduk. Anduk. Pakai anduk Nur namanya mandi. Mandi. Sayang. Mas Fadil, kecepatannya berapa pada saat itu? A 100, B 80, C benar semua. Ayo. Aduh, udah apa ya? Bukan saya tidak terlalu paham. Ente ngomong apa? Tadi biasa perasaan biasa aja di sana. Kan? Gara-gara mandi bola jadi begini. Kenapa jadi alamaan? Gue yakin di dalam kolamnya ketemu Aladin nih orang. Kenapa jadi raap banget? Arab. Ya Arab. Arab. Betapa Arabnya Saya kamu. tidak paham. Bukan orang Medan Anda? Orang B. Orang Padang pasir. Orang Padang Iya. Iya benar. Saking Arabnya, nonton Frozen juga nggak cuma lihat Putri Ana, dia nyari Putri Ente juga. Oh iya. Karena kalau ada anak harus ada ente. Iya, harus ada anak, ada antum biasanya ya. Tidak, kita telepon polisi rekanan kita Iya, dari Arab kebetulan kita aja ya. kerjasama juga dengan kepolisian Arab Saudi. Betul. Jadi mungkin bisa menerjemahkan apa yang Anda Iya. maksud. biar Kita izin lebih telepon gampang. dulu ya. Boleh, telepon. Wah. Assalamualaikum. Wah. Ya, kami butuh bantuan Anda untuk menyelidiki kasus tabrakan. Ya. Hah? Lagi bergerak ke depan. Wah. Maaf, salah. One Koprol. Suka pakai kontak yang lama. Udah nanti gue datang ke sini dia. Bentar lagi kok. Mohon maaf, ini ada kebetulan tersangka. Ya. Susah dimintain keterangan. Diminta keterangannya susah. Ada bahasa Arab. Ya, jadi mungkin Anda bisa membantu kami menanyakan kepada beliau tentang terjadinya Kronologi. kecelakaan. Oh, dia nanya. Gua ngomong sama lo, gua nggak nanya sama lo. Masalahnya apa? Ya. Oh, masalahnya ini dia nabrak salah satu anggota kami. Ini Tahir. Iya. Ini Bilangan duduk. Dan juga kita mau minta ngetes beneran orang Arab apa enggak. Tapi Iya, cuma betul. ngaku biar nggak ditangkap. Untung ada Wan di sini. Iya. Oh, lihat tangan. Oh. Oh, ini bisa Kok langsung ngerap? akrab nih. Kalau tradisi inilah tradisi Arab yang baru, baca Feng Shui. Oh. Bukan tradisi Arab. Iya. Ini jangan-jangan yang ada di mesin-mesin ini ya, ramalan. Oh, Rezekinya dia bagus. Amin. Cai. Cai mah Sunda. Cai. Sahih. Kalau Arab sahi. tuyuk apa? Tahir sah panas ini. لا أقول ماشي على بس ما لا حالة ولا بح لا حالة بس على. Apa tuh? Karena Anda harusnya paham. Air doa. Biar jujur. Bentar. Iya. Wan, lagi doa. Dari sedotan. Kirain lo doa. Iya jadi. Karena sebetulnya bisa bahasa Indonesia. Oh bisa. Yang apa? Pura-pura aja Anda Cuman perkenalkan dia mungkin Ana. bisa terbuka Iya, cuma iya, nama iya. yang bareng. Ana kerjasama sama kepolisian Lampung sudah lama. Alhamdulillah. Kira-kira 10 tahun. Itu dua. Wah. 7. 2 kali 5, 10. Gak paham. Kita nggak paham. Maaf ya Wan. Sama-sama. Enggak, gue bilang maaf ya Wan. Sama-sama. Nanti orang Arab nanti pasti tahu kenapa onta. Kenapa unta? Onta. Ya dia nggak budak. Dinobatkan sebagai hewan yang taat berlalu lintas. Kenapa unta? Kenapa? Kenapa unta dinobatkan sebagai hewan yang taat lalu lintas? Gak tahu kan?
Kasih tahu, Wan. Arab. Ente tidak tahu? Tidak tahu, Pak. Karena unta itu selalu menguntak makan keselamatan. Utamakan. Korma. Ente tahu siapa penemu korma pertama kali? Hengki Kurma kan? Bukan. Siapa Hengki Kurma? Siapa? Siapa Hengki tahu. Kurma asal Lebak aja. Penemu korma pertama kali itu adalah si Komar. Komar. Saya baru tahu, Wan. Jadi waktu itu Komar membeli buah. Tidak ada namanya. Wah, apa itu Mar? Apa itu Mar? Korma! Jadi begitu. Terusnya Komar jadi korma. Iya. Ya. Korma siapa? Kormaku bukan kormamu. Kormamu bukan kormaku. Ayo dibeli kormanya ini biar menjadi kormamu. Lagi. Kormamu Bukan kormaku. Kormaku bukan kormaku. Ya salam. Ayo dibeli kormanya ini Biar menjadi kormamu. Ya salam. Gimana kabarnya Pakmu? Ayah dari Fadil Jaidi ya. Oh, sampai tahu keluarganya juga ya? Ana sering nonton di YouTube karena sampai di Dubai itu Ana selalu nonton ini konten-kontennya beliau. Iya, dia sering ngerjain bapaknya ya? Ya. Gitu ya? Awalnya dari Instagram kamu atau YouTube dulu cuma? Dari TikTok, Pak. Oh, di TikTok. Dari TikTok ke YouTube. Alhamdulillah kabar bapak saya di rumah sehat, tapi kalau mendengar kabar ini mungkin jadi khawatir. Kenapa? Ya karena saya nabrak orang, Pak. Wah, iya Waduh. betul. Dan nggak tahu bapak kamu. Ini kamu video call sekarang bapak kamu. Aduh. Iya coba biar ngobrol sama Wan. Kok papa nggak ada mukanya? Gimana caranya? Wah. Dibuka dulu lock HP-nya. Mana speakernya? Pak, itu kameranya. Nah itu udah. Iya. Papa, Adil ditangkap polisi. Siapa? Adil ditangkap polisi. Astagfirullahaladzim, di mana? Papa videonya nggak ada. Selamat siang, Pak. Di mana, Adil? Selamat siang, Pak. Mohon maaf, Pak. Iya. Ini Fadil terpaksa kami jemput dan kami bawa ke kantor kami karena disinyalir Kenapa, Pak? Fadil melakukan kesalahan telah menabrak seseorang, Pak. Petugas lagi. Astagfirullahaladzim, Pak. Dia kan nggak bawa mobil, Fadil kan? Nabrak petugas, Setahu Pak. Bapak, dia mungkin tidak bawa mobil, tapi dia membawa mobil dan menabrak seseorang petugas kami, Pak. Astagfirullahaladzim. Di mana, Pak? Kantornya Polres mana, Pak? Kantor Bapak. Bagaimana? Di Polres mana? Kantor Bapak di mana? Polres Pacitan, Mbak. Pacitan di Irian, Pak. Astagfirullah, jauh banget ini yang sepatu ngapain ke sono? Jadi gimana bapak akan jemput? Fadil, Big. Dil, Hah? yang bener Adil di mana? Ini deh papa ngomong aja nih langsung nih sama bosnya. Assalamualaikum. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Salam ini siapa? saudara kita, antum mana itu saudara? Antum mana saudara? Saudara. Masya Allah. Masya Allah. Ini siapa sih yang benar? Siapa sih ini? Anak guru di sini, di sini. Tuh. Iya, ini Fadil anak baik Guru ini. nggak ada di Polres. Bagaimana? Guru nggak ada di Polres. Kata di Fadil di Polres. Bukan, Bapak kena prank. Aduh, betul. Ini dari Laforva, Pak. Kepolisian Laforva ini. Kamu pak. Pakmu. Pakmu sehat, Pakmu. Apa? Tadi yang ngobrol sama papa siapa? Apa tadi siapa? Bapak, Pakmu nggak kenal. Pakmu nggak kenal sama ini, Pakmu. Tuh pakai ini pak. Saya, Pak. Siapa sih? Tahu dia. Tahu dia, Bang. Bapak tidak kenal saya. Cagur tuh nggak cagur. Siapa sih? Ya Allah nggak kenal pakai. Saya gitu, komedian terfavorit 2023, Pak. Masya Allah, maafin. Tapi ya, karena kalau Bapak tidak mengenali saya, hari ini saya akan kembalikan piala itu.
Kamu. Siapa sih? Kamu. Kagak kenal beneran. Kamu nggak tahu ini kamu. Oh, Denny. Wendy. Kok bukan Kondre, ini Wendy. Iya dibilang Denny. Oh Denny. Kok Kondre? Dua orang budak ini. Nah, Tolani TV, Pamu, Tolani TV. Ya Allah, Pamu, kabar gimana baik, Pamu? Kenapa? Kabar baik. Apa begitu sih ngeliatnya kayak lagi baca? jangan nunduk-nunduk. Pak, Om Andre nggak terlalu ngerti kalau Papa nggak pakai bahasa Arab. Jangan macam-macam. Bohong. Ajak ngobrolnya pakai bahasa. Bohong, Papa bohong. ajak ngobrolnya pakai bahasa Arab. Om Andre nggak terlalu ngerti kalau Papa pakai bahasa Indonesia. Oh, gitu. Kif halak kita bkhair? Masya Allah, Masya Allah. Tatkalam Arabi, Andre. Nasi mandi. nasi mandi gimana? Nasi mandi Tapi gimana? tawarin makanan. Tawarin makanan bukan. Orangnya ada aja ente. Karena kan Arab bohongan. Katanya bisa ngomong bahasa Arab. Kayak gitu. Adil, tadi Bapak kaget dong Adil. Spontan, uhuy. Pantai, uhuy, gue kepret. Ya udah, Pak. Ya udah ya. Itu yang kita tunggu. Disuruh. Makasih ya Pak. Makasih Pak Mus. Makasih. Weni, Bentar. Weni Cagur, Weni. Iya ini. Siapa nama saya? Ini Nikita Willy, Pak. Wendy, Om kenal sekarang Wendy. Saya, Om. Wendy, kenal Wendy sekarang. Sama saya Wendy. kenal nggak Om? Kenal. Kemarin Fadil baru ngomong kenal. Hah? Siapa? Yang baru nikah kan? Iya, bener. Abis Ada anak yang ngasih tahu di abis belakang. anak Om nggak mau sih sama saya. Fadil nggak mau sama saya. Ya udah, Pak, ya udah ya. Jangan anak Om juga nggak mau. Ya jelas lah gitu kayak gitu. Emang sepolos itu ya Pak Mu ya? Mohon maaf nih. Ya, Kalau udah nggak ada tugas lagi, Anda mau bantu. udah gerah ya, Pak. Ya. Udah gerah ya. Bentar nih ya. Isi chatan Fadil sama bapaknya tau nggak Pan? Transferan doang isinya. Bapak-bapak sama aja di mana ya? Iya, itu dia suruh ini mau nyumbang nggak gitu. Transfer. Tapi pernah kualat gak? Mohon maaf, Anda harus duluan. Kenapa emang Pak? Ini ngantri pasien 4. Oh, pasien apaan? Anda kan mulut. Oh, bukan polisi. Bukan mulut. Ya Allah, salah bawa. Refleksi. Refleksi. Ya. Pantesan tadi minta tangan tuh buat Gimana? Iya. Karena itu biasa sehari-hari. Saya ambil aja. Kan? Aduh, ini terlalu kencang nih. Kekencangan. Oh bisa. Harus tahan orangnya dulu. Ayo, kita ambil aja deh. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Ambil aja ya. Mari. Emang Pak Mu itu memang sepolos itu? Jadinya sering banget dikerjain? Iya, emang kayak gitu orangnya. Begitu. Kenapa yuk? Saya mau ketemu yang Ya udah balik. Itu enak banget ya. enak banget kan itu murutnya dia. Nah, gue sakit sebelah kanan, kiri yang dipijit sama dia. Gila tadi? Gila. Orangnya. Ya orangnya pulang. Lagi ada kasus lu malah makanan yang diurusin. Ini kan kita mau alasannya, Bang. Iya. Kenapa emang? Ada cerita apa tentang Astro. Makanan kesukaan saya. Oh ini? Iya, makanan kesukaan saya. Suka yang coklatnya dong atau yang putihnya? Yang coklat ya. Astagfirullahaladzim. Oh iya. Parah, dia nabrak Surya. Ya. Bawa bosnya lagi. Bosnya kayak, siapa? Nggak bisa, penjarain. Ya. Itu kan orang sembarangan, bro. Pak Dika sok kenal, Pak Dika mulai sok Sopir. kenal. Fadil Sopir. Jaidi. Iya. Fadil, lu inget gua nggak? Inget. Ketemu di rumah Bapak waktu itu. Iya, lagi iya. gala dinner. Iya. Lapor Pak, kan gua dikirim tugas ke sana. Lu kesini kenapa? Saya nggak sengaja nabrak. Bapak siapa? Oh nabrak Surya? Iya. Parah, Surya. Surya di UKS luka 2. Pak siapa sih? Luka. Orang kalau kelapa 2 nggak dibilang kelapa. Biar nggak boros kata aja. Oh. Mbak Putri gimana?
Tadi datang. lagi di Datang Mbak Putri. Dika nih. Diproses. diinterogasi, Pak. Kita gini gua sama Ayu gini. Ih, apa lu mau bela-belain anak gua lu? Dia yang bela-belain. Pak Putri mau diinterogasi. Lagi diinterogasi, Pak. Aduh, mulai. Aduh. Pak Putri itu siapa? Siapa? Bapaknya kepala kepolisian negara. Oh. Setara sama Polri. Jangan bercanda. Dah, tetap harus ditegakin. Kita mah nggak boleh ada takut-takutnya. Gua mah takut dah. Gimana sih orang kita nggak tebang pilih. Ini masalah kalau dipanjangin, ntar yang ada kerjaan Surya jadi nggak panjang. Jangan lu panjang-panjangin nih kasus beginian. Pasti pada takut-takut banget. Biar gue yang ngadepin. Iya nih Pak Wendy. Tadi malah kita gua jutek banget. Malah muka kita jelas banget. Yang nabrak dia. Dan nabrak dia. Nah, dia ini sama Putri hubungannya tuh yang lu saya konyol. Yang punya apa namanya? Ajudan. Ajudan. Ada apa ini, Bang? Mas Pan. Ini coklat beneran Mas Fadil. Gak bau. Ini gak bau. Ayo duduk dulu Mas Fadil. Bola lagi enggak? Ayo Mas Fadil. Saya kesel sama abang itu. Boleh duduk sini nggak? Ikutin aja, weh. Oh, Pak Wendy. Ikutin aja. Kok jadi gue? Udah Pak. Nurut aja udah. Udah berapa lama jadi polisi? 2 tahun. Terus gimana rasanya kerja jadi polisi? Enak. Gak betah. Mbak Putri ya? Iya. Cantik banget. Rambutnya bagus. Ya. Ini yang punya mobil, Ini yang punya mobil. yang nabrak gua. Majikannya yang nabrak. Tanggung jawab, Bu. Saya mau tanggung jawab kok, Pak. Enggak kok, nih Surya sembuh, ini lecet doang. Udah bisa jalan, Iya, udah bisa jalan. Santai. Tapi sehat, sehat banget. Dia mau Orang Surya minta kayak ketabrak pas dilihat-lihat, kayak kesusuban doang, nggak kenapa-napa. Komandan, ya, kalau komandan lupa, Mbak Putri ini anaknya. Siapa, Mon? Menangin dong. Nggak ngomong apa-apa. Kepala kepolisian negara. Oh iya, selamat datang Mbak Putri. Bisa saya telepon sebentar? Boleh. Halo, Bang Ajis Jamrud. Ada Putri nih. Putri. Anis Bolia yang baru malam. Saya nyari ini bukan Putri ini ya? Bukan. Maaf Mbak Putri, just kidding aja. Ini apakah benar Mbak Putri yang meminta supirnya untuk cepat-cepat menjemput? Bukan Pak, jadi sebenarnya supir saya ketiduran. Oh. Jadi karena dia telat, jadi harus buru-buru. Oh, akhirnya gara-gara buru-buru mungkin karena takut dimarahi, menabrak petugas saya. Betul. Padahal saya nggak pernah marah-marah sih, Enggak, Pak. biasanya Surya ya memang Iya, yang suka. kalau ngendarain Saya motor rasa tuh sih suka ugal-ugalan. anggota saya yang salah memang. Iya. Lah, saya Dia kurban, berasa- saya kurban. Nah, Tapi makanya Surya sering motorannya sering zigzag, Pak. Apaan sih? Iya kan? Orang Surya nggak salah. Kok jadi kayak kesannya Surya? Dia nggak kenapa-napa. Nih kronologisnya nih komandan dia nih. Saya kan lagi lurus, dia motong tiba-tiba gini. Karena dia dari kanan mau jemput katanya langsung ke kiri gitu. Udah melanggar lalu lintas, mencederai petugas juga komandan. ini biar saya selesaikan. Yang tegas Iya, ini saya dong. mau ngomong, memang seharusnya petugas saya lebih hati-hati. Iya, benar. Dalam membawa kendaraan itu kan nggak bisa sembarangan. Saya setuju, komandan. Saya juga Ini maaf Mbak Putri, kalau boleh tanggung. Nggak boleh tahu. Nggak ke atas, nggak ke bawah dong. Waktu itu Mbak Putri mau dijemput kemana ya kira-kira oleh supirnya? Mau ke Creative Partner Corner Makassar. Creative Partner Corner. Betul. Oh, itu acara apa ya, Mbak? Itu acara an ultimate talk show experience di mana nanti bakal banyak narasumber yang akan sharing gimana caranya menjadi seorang entrepreneur. Jadi dia akan memberikan kisi-kisi gimana caranya punya entrepreneurship mindset yang mau jadi pengusaha. Kok di namanya ada cornernya apa bolanya ketepis gitu? Bukan.
Itu bola corner. Ya, setahu kita kan corner itu tendangan sudut. Iya. Kalau ada T-nya kan jadi kornet ya. Oh, jadi ini adalah event untuk para pengusaha-pengusaha. Betul. Atau yang mau jadi seorang pengusaha. Atau mau jadi seorang pengusaha. Betul, di bidang kreatif. Ini emang acara penting, ini memang penting banget acaranya. Jadi ya. Tapi lebih penting nyawa dong, He. Iya, betul. Ha, kata Upin. Tapi kan nggak kenapa-napa. Orang sehat. Cuman robek bikin tinggal dijahit dong. Bukan masalah dijahit, ini dagingnya. Terkelupus. Dagingnya jadi kayak malu, dagingnya jadi kayak merah-merah malu gitu ya. Enggak. Merah malu. Ya itu lebam. Ngerti gak lu? Bila yang lebam. Ini lebam. Acaranya lebih apa yang diulas di acara itu? Jadi sebenarnya acaranya very inspiring, cuma entertaining juga. Jadi narasumbernya bakal cerita soal gimana jadi seorang pengusaha, tapi bukan yang bagus-bagusnya aja, tapi semua kegagalannya. Jadi benar, jadi kisi-kisinya akan betul. dikasih tahu di situ ya. Jadi Berarti membentuk mental orang untuk jadi pengusaha, betul. Atau yang pengen jadi seorang pengusaha. Tapi ini Mbak Putri tadi bilang ini mau ke Makassar kan? Betul. Memang hanya di kota Makassar aja? Kita di 3 kota, Pak. Oh, jadi ada di Makassar, ada di Medan, dan ada di Malang. Wah, iya. Sebentar ya. Rusdi, boleh nanya? Ini hitungannya bill-in kan kita? Hei. Iya. Kenapa? Harganya beda ya? Harganya beda. Oh sama. Kirain beda. Kalau ada bill-in kan ya lumayan. Free buat siapapun atau ada syarat tertentu untuk ikutan acara? Bisa beli tiketnya di event.detik.com, harganya hanya 150.000, ada promo juga jadi hanya 100.000 rupiah. Soalnya yang datang ke ini seharian ya, main-main acaranya loh. seharian. Saya ngeliat promonya ada fotografi, ada. Betul, ada Pak Hairul Tanjung. Iya, ada beberapa pengusaha Ada juga. beberapa. Wah, Pak Hairul Salam. Saya kenal kalau Pak Hairul Tanjung. Iya. Salam sama Usaha emang beliau. Ya, itu Saya tuh Bisa menginspirasi anak muda. Ngasih tahu aja. Beliau namanya Putri Tanjung. Ngasih tahu doang. Iya. Saibul Jamil sama Ibnu Jamil saudaraan nggak? Kalau itu enggak. Belum tentu nggak? Iya. Gua cuma ngasih tahu. belum tentu. Itu beda. Saya pernah dengar nama Pak Hairul Tanjung. Iya. Jujur dia itu menjadi inspirasi buat saya. Saya tuh seneng dengan beliau karena orangnya tuh mempunyai apa namanya perjuangan yang luar biasa. Polisi itu harusnya menyelamatkan masyarakat. Bukan menyelamatkan karir. Kita harus melihat bagaimana perjuangan. Benar. Karena pasti ada kisah di balik kesuksesan, Komandan. Betul. Dari zero to hero. Supermarket. Beda. Kalau saya di transfer. Kalau saya belakangnya Ya, saya suka tuh roller coasternya, saya suka. Iya. Senjata makan tuh. Kenapa Mbak Putri ingin mendorong anak muda untuk bergerak menuju ke entrepreneur? Sebenarnya acaranya dari 2014, tapi waktu itu belum banyak anak-anak muda yang mau jadi entrepreneur. Bahkan kan sekarang kayak kalau sekarang ya semua orang pingin menjadi seorang entrepreneur. Cuma kan menjadi seorang entrepreneur kan nggak gampang kan. Nah jadi kita pingin bikin acara yang entertaining tapi jadi orang bisa tahu lah ya gimana jadi seorang pengusaha tapi dengan cara yang menarik dan fun gitu. Katanya kalau beli tiket VVIP duduknya di samping narasumber, bener? VIP bro. Narasumber jadi canggung ya. Siapa nih? VVIP bro, tiket VVIP. Bentar, kalau Raffi Ahmad mungkin bisa, maksudnya di lobby untuk bisa hadir di acara itu. Tapi bisa menghadirkan seorang Hairul Tanjung itu Dari tadi dia di tengah schedule-nya. Iya. Ada. Kayak Tapi Mbak Putri kebetulan memang ada relasi kan dengan Ya beliau. walaupun saya tetap dikasih target ya. relasi, biasa lah. Sohib doang. Sohib. Saya suka tuh Pak Hairul Tanjung itu orang yang benar-benar menjalankan Jadi dia tuh memberikan sebuah pengalaman hidupnya tuh untuk bisa orang-orang seperti Pak dia. Andre, tapi kalau segitunya sama Pak Hairul Tanjung, waktu ulang tahun TV-nya, kok Bapak nggak nge-MC ya? Kita yang MC. Iya. Kenapa Pak?
standby. Orang mah bertahan hidup beda-beda caranya, Bro. Bukan nggak mau. Saya memberikan kesempatan kepada adik-adik. Emang tahun sebelumnya Tahun selalu sebelumnya ya? kan saya enggak juga. Enggak juga. Saya kasih kepada tetap Trans 7 itu dalam hati saya. Oke. Trans TV, Trans 7 bahasa saya. Superi! Superi! Mbak Putri, kalau usia ideal orang pengen belajar menjadi wirausahawan. Dari umur berapa? Dari umur berapa? Soalnya Mbak Putri kan terbilang muda banget saat itu. Iya. Sebenarnya nggak, kalau misalkan belajar tuh nggak ada usianya ya, karena kita memang harus belajar terus kan, karena perubahan. Tapi aku bersyukur banget, alhamdulillah dari umur 15 tuh udah dicemplungin lah ya sama bapak gitu. Jadi dari kecil Sama udah, siapa? sama bapak. Ya iyalah, masa sama tetangga. Siapa bapaknya? Bagus, bapak secara genital itu pasti dekat sama anaknya yang Betul. Ya. Tapi dia juga memang pengalamannya gitu. Wendy tuh dari kecil emang dicemplungin sama bapak. Bola. Lu nggak ngerti kode dari gue, Ben. Berarti bapaknya pengusaha juga, Ben. Ya iya wajar lah, makanya menurun ke anak ya biasanya begitu. Oh, bakatnya juga. Ya buah jatuh tidak jauh, jauh amat. Iya. Ya kan di sini. Kalau kata tukang rujak, buah jatuh tidak jauh dari abangnya. Jatuh lagi. Bakal jauh dari abang. Saking berprestasinya, Mbak Putri ini di tahun 2019 ditunjuk menjadi staf khususnya Bapak Presiden Joko Widodo. Iya. Betul ya? Betul. Waktu itu ditunjuknya pakai tangan kiri apa kanan? Iya. Kanan-kanan, Pak. Pakai jempol, nunjuknya pakai jempol. Biar sopan. Biasanya kan gini. Iya. Tapi pernah menyadari nggak Mbak Putri, apa sih alasan Pak Presiden waktu itu menunjuk? Jujur nggak sih, Pak? Iya. Jujur sampai sekarang masih lumayan amazed sih, karena waktu ditunjuk juga lumayan kagok gitu. Tapi waktu itu berani nanya kan, Pak, kenapa Bapak milih saya? Iya. Tapi itu Bapak Presiden bilangnya karena salah satunya karena kreatif partner ini, Pak. Karena kreatif partner ini kan udah berjalan dari 2014. So kita sudah menginspirasi lebih dari 4 juta orang untuk menjadi seorang pengusaha dengan cara yang kreatif gitu. Jadi Pak Presiden pingin meminta insight-insight lah dari kita yang muda-muda. Dan ternyata bukan Mbak Putri aja, banyak. Ada beberapa teman-teman lain gitu. Jadi ya sekarang berusaha semaksimal mungkin untuk membantu di industri kreatif sama di UMKM. Tapi Mbak Putri, apa yang membuat ibu Mbak Putri ini, Mbak Anita Tanjung? Kenapa aku Jewish? Bapak deket banget sama ibu saya, manggil Mbak. Iya, karena kan saya bedanya sama ibu tuh kira-kira ya. Jauh dong itu. Maaf, ibunya? Enggak. Ibu Mbak Putri namanya siapa? Ibu Anita. Anita Ratnasari. Ada Tanjungnya? Iya. Ya dikenalnya Bu Anita Tanjung. Panggilannya Ibu Anita Tanjung. Udah mulai ngerti, udah mulai paham dia. Perasaan gua nggak enak nih. Sama. Katanya Ibu Anita Tanjung nungguin di sekolah selama 6 bulan. Karena setiap ibunya ketahuan pergi, pasti Mbak Putri nangis. Iya betul. Kecil dulu ya. Jadi Betul. anak mami banget ya. Sebenarnya itu karena aku dibully, Pak. Jadi waktu kecil tuh aku dibully. Karena? Oh, bullyingnya parah banget karena aku tuh tinggi, lebih tinggi daripada teman-teman secara fisik. Terus rambut aku keriting, gendut banget dulu. Nah, on top, dan habis itu kan aku baru pertama kali masuk international school. Jadi aku nggak bisa bahasa Inggris. Sementara semua teman-temanku fasih berbahasa Inggris dan berbahasa Mandarin. Jadi banyak dibully lah. Terus ditambah lagi anaknya bapak gitu kan, jadi disukai lah sama guru-guru saya. Nah, dibully lagi lah jadinya. Temen ngerasa kayak ini ya. Nih, ya iya pasti anaknya bapak. Gimana sih? Iya, Masih belum paham bapak juga. punya anak. Belum paham juga. Apa sih, Komandan? Komandan, Dia ini siapa sebenarnya? Komandan sebentar, ada teman saya juga mau ketemu Mbak Oh Putri. iya? Katanya Mbak Putri cantik banget sebenarnya. Ayo, buruan sini yuk. Ayo. Pribadi lu berubah-ubah ya? Multipolar nih anak. Ini sih Bu. Terima kasih. Bu, tadi saya ikutan marah-marahin. Saya nggak apa-apa. Oh, sajiannya tumben mewah banget. Biasanya juga begini. Biasanya
Biasanya begini, Bu. Begini ya? Biasanya begini. Nggak dibeda-bedain kan? Biasanya butter cookies curah. Enggak. Ini Kerupuk. saya bawa Terima kasih. pisang goreng kesukaan Ibu yang suka dicariin nih. Apa tuh? Nah, nih. Nah. Nih. Kenapa dibawa ini ayo? Ya ini katanya pisang goreng kesukaan Ibu. Ini katanya pisang goreng kesukaan Ibu. Ini katanya pisang ngomong. Bapak lagi udah jawab tadi. Oh, ini Mbak Putri suka sama ini. Suka. Oh iya. Maaf ya, Bu. Bagus lang. Bagus lang. Tumben rebutan kerjaan. Tumben. Nggak biar kantor suasananya lebih nyaman. Mbak Putri mungkin belum kenal yang itu Ayu Ting Ting, yang itu Edi Gomblo. Bilang gomblo. Di radio dong. Nah, ini nih. Salah satu kesukaannya Mbak Putri. Iya, kopi. Kopi. Sehari bisa berapa gelas tuh? Lebih dari 4? Betul. Lebih dari 4. Bu, kalau ada acara ingat kita ya, Bu. Edik banget sih. Edik banget. Lebih dari 4 Suka gelas. banget, iya. Kopi black coffee atau Bisa black coffee atau cappuccino atau flat white biasanya. oh. Lebih dari 4. Mah? Nggak punya asam lambung? Punya. Kok nggak apa-apa tuh, aman? Ya minum obat. Iya minum obat, kok tahu sih? Iya. Excuse-nya anak orang asam lambung gitu. Saya juga bisa 3 gelas sehari. Kalau emang Minum udah berasa obat. minum obat. Maaf nih, Mbak Putri. Kalau anak pemilik televisi suka nonton TV juga. Nah, itu clue terakhir. Kalau lu nggak ngerti juga kebangetan. Oh, astagfirullahaladzim. Siapa? Tahu dong udah mulai. Ini yang punya TV. Mbak, bapaknya punya CCTV ya? TV. Bapaknya yang punya TV. Stasiun Bapak TV. gua juga punya TV. Bapak gua punya TV. Ngapain kagak ada sombong-sombongnya? Kaya banget, Wen. Bukan punya TV, tapi stasiun. Oh, dekat Gambir. Stasiun TV. Lu ngerti gak sih? Ya ya. Nih, lu kalau keluar belok kiri, naik, flavor, Ya. turun, belakang kanan. Tuh gede banget tuh. Apaan? Bebek. Sebelahnya. Ayo pertanyaan bagus tuh, tadi belum dijawab tuh. Iya. Sebagai pemilik TV nonton TV nggak? TV juga nggak? Nonton. Oke, Lapor Pak jam berapa? Pak jam berapa tayangannya? 9.30 sampai 10.45 hari Senin sampai Jumat. Kakak saya mah pasti tahu lah, kakak. Kakak saya. Tiba-tiba kakak lo. Aku belum ngasih tahu emang. Kiki Saputri Tanjung. Beda. Ini Putri Tanjung, lu Putri Tanggung. Segini kagak. Segini. Tanggungnya orang nih. Tanggung banget orang. Kalau ada putri-putri. Jadi kakak saya itu dia suka banget bukan buah ini nih. Apa tuh? Buah yang suka nunda-nunda. Apa tuh? Apa tuh? Buah lontar aja dah. Ah, lontar aja. Lontar aja. Oh, Lontar. Aku suka banget buah lontar. Aku pernah makan Ini boba jarang loh ini. Aduh enak banget. Karena kan bapak suka ngasih buah lontar. Ya waktu itu masih banyak tuh yang bapak-bapak dipakai gerobak kan. Iya. Lontar. Tapi sekarang semakin susah. Betul. Ini biasanya bulan Ramadan keluar nih. Betul. Ngapain Pak keluar dia? Enggak, tukang-tukangnya pada dagang. Musimnya. Sahur on the road. Kan saya nanya gitu. Tukang lontar sahur on the road. Dan ini Pak, Ya. meskipun dibilang anak orang kaya, anak tajir, tapi beliau ini punya celana dari tahun 2014. Berarti sampai sekarang berarti berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun. Gak pernah diganti, selalu dipakai. Bahkan ke acara-acara penting. Serius? Kenapa bisa begitu? Ini pasti tim gue nih, nyebelin banget. Ya memang kami sudah. Iya. Jadi malam-malam tuh sekitar jam 11 saya masuk ke kamar Mbak Putri. Hasil riset, Bro. Hasil riset, Komandan. Ambil celana itu. Bisa kita diambilin dong sama bapak yang Ya masuk. tahu lagi jam 11. Sur, Apa?
Jadi sebenarnya ada satu celana, bukan jeans sih sebenarnya, warna hitam, mirip kayak gini. Terus habis itu dari tahun 2014 ada stitch putihnya gitu. Karena nyaman banget, jadi dari 2014 sampai sekarang tuh masih dipakai. Sampai timku tuh komplain karena kalau misalkan kalian nonton salah satu podcastku ngobrol sore semaunya, itu celananya nggak pernah ganti. Jadi itu terus. Kreatifpreneur juga menjadi pembicara itu terus, kerja hari-hari itu terus. Karena gitu. paling PW itu celana. Iya bener, gitu. Enggak jujur. Dari tadi ngomong bapak. Siapa bapaknya dia? Jadi bapaknya Mbak Putri ini adalah Pak Khairul Tanjung. Pak Cete. Pak Cete. Cetekop. Cetekop. Takut, sekarang takut kan? Baru takut kan sekarang? Mbak Putri, maaf saya nggak tahu kalau Mbak anaknya Pak Cete. Titip salam ke Bapak Value ya. City Value. Cete Value. Itu nggak ngerti juga lu. City Value. Ya maaf kita nggak tahu. Pak Cete, Cete Scan. City Scan. Pak Cete Corp, Khairul Tanjung. Udah, masa nggak ngerti-ngerti sih? Kenapa? Udah sembuh. Nah.